Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang metode pembuktian langsung. Pembuktian langsung adalah metode pembuktian untuk pernyataan berbentuk jika P, maka Q. Dengan cara mengasumsikan pernyataan P benar, lalu memulai langkah-langkah logis dan definisi matematika yang ditunjukkan bahwa pernyataan P dan Q harus benar. Misalkan, diberikan sebuah pernyataan, jika A dan B adalah bilangan genap, diberikan sebuah teorema, jika N adalah bilangan ganjil, maka 4N pangkat 3 ditambah 2N dikurang 1 juga merupakan bilangan ganjil. Langkah kerja metode pembuktian langsung, yang pertama kita asumsikan N adalah bilangan ganjil sebagai P, dan 4N pangkat 3 ditambah 2N dikurang 1 adalah bilangan ganjil, asumsikan sebagai Q. Langkah selanjutnya adalah kita akan memisalkan N adalah bilangan ganjil. Menurut definisinya, N sama dengan 2K ditambah 1 dengan K adalah bilangan bulat. Langkah selanjutnya, substitusikan N sama dengan 2K ditambah 1 ke dalam ekspresi 4N pangkat 3 ditambah 2N dikurang 1 sehingga diperoleh 4 dalam kurung 2K ditambah 1 pangkat 3 ditambah 2 dalam kurung 2K ditambah 1 dikurang 1. Lalu dapat disederhanakan menjadi 32K pangkat 3 ditambah 48K ditambah pangkat 2 ditambah 28K ditambah 5. Langkah selanjutnya adalah memfaktorkan hasilnya, yaitu 2 di dalam kurung 16K pangkat 3 ditambah 24K pangkat 2 ditambah 14K ditambah 2 ditambah 1. Kemudian untuk langkah keempat, karena 16K pangkat 3 ditambah 24K pangkat 2 ditambah 14K ditambah 2 adalah bilangan bulat, maka bentuk tersebut adalah 2 bilangan bulat ditambah 1, yaitu bilangan ganjil. Maka terbukti untuk pernyataan jika N adalah bilangan ganjil, maka 4N pangkat 3 ditambah 2N dikurang 1 juga merupakan bilangan ganjil. Pembuktian kontradiksi. Kontradiksi adalah metode pembuktian tidak langsung yang digunakan untuk membuktikan bahwa suatu pernyataan P adalah benar. Langkah kerja. 1. Asumsikan negasi. Asumsikan bahwa negasi dari pernyataan yang akan dibuktikan, yaitu negasi P adalah benar. 2. Penalaran logis. Menggunakan penalaran logis yang benar dengan menggunakan asumsi negasi P bersamaan dengan definisi, aksioma, dan teorema. 3. Mencapai kontradiksi R dan negasi R. Membuktikan bahwa negasi P, maka R dan negasi R, di mana R adalah sebuah pernyataan yang harus benar dan salahnya secara bersamaan. 4. Menyimpan kebenaran P. Karena asumsi negasi P mengarah pada suatu kontradiksi, maka asumsi negasi P haruslah salah dan pernyataan asli P haruslah benar. Berikut adalah contoh dari pembuktian kontradiksi. Teorema akar 2 adalah bilangan irasional. P sama dengan akar 2 bukan elemen Q, di mana Q adalah himpunan bilangan rasional. Asumsikan bahwa akar 2 adalah bilangan rasional. Akar 2 bukan anggota himpunan Q. Ini berarti akar 2 dapat ditulis sebagai pecahan P per Q, di mana P dan Q adalah bilangan bulat, dengan Q tidak sama dengan 0.
Asumsikan P per Q telah disederhanakan ke bentuk terendahnya, yang berarti P dan Q tidak memiliki faktor persekutuan selain satu, yaitu GCD dalam kurung P Q sama dengan 1. Ini adalah pernyataan R. Akar 2 P per Q. 2 sama dengan Pi kuadrat per Q kuadrat. 2 Q kuadrat sama dengan P kuadrat. Karena P kuadrat sama dengan 2 kali bilangan bulat dalam kurung 2Q kuadrat, maka P kuadrat adalah bilangan genap. Jika P kuadrat genap, maka P juga harus genap. Karena P genap, kita bisa menulis P sama dengan 2K untuk setiap bilangan bulat K adalah anggota himpunan bilangan bulat. Q kuadrat sama dengan dalam kurung 2K kuadrat. 2Q kuadrat sama dengan 4K. Q kuadrat sama dengan 2K kuadrat. Karena Q kuadrat sama dengan 2 kali bilangan bulat dalam kurung 2K kuadrat, maka Q kuadrat adalah bilangan genap. Jika Q kuadrat genap, maka Q juga harus genap. Dari penalaran di atas, kita menyimpulkan bahwa P adalah genap dan Q adalah genap. Jika P dan Q keduanya genap, maka keduanya memiliki faktor persekutuan 2. Ini berkontradiksi negasi R dengan asumsi awal kita langkah 1 bahwa GCD dalam kurung P Q sama dengan 1 dalam kurung R. Deduksi matematika adalah metode pembuktian formal yang menyatakan bahwa Pn bernilai benar untuk semua bilangan asli n. Pertama yaitu basis step, membuktikan bahwa pernyataan Pn berlaku benar untuk kasus bilangan asli terkecil yaitu P1 benar. Yang kedua adalah langkah induksi, asumsikan bahwa nilai Pk benar untuk suatu bilangan K. Asumsi ini juga disebut dengan hipotesis induksi. Lalu, buktikan juga bahwa Pk tambah 1 juga benar dengan asumsi tersebut. Jika kedua langkah tersebut benar, maka Pn benar untuk semua bilangan n elemen bilangan natural. Oke, pada kali ini saya akan memberikan contohnya. Yang pertama itu contohnya yaitu 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah seterusnya ditambah 2n dikurang 1 sama dengan n pangkat 2. Dan menggunakan langkah pertama yaitu langkah basis, semua Pn n-nya diganti dengan 1, maka Pn P1 sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5, 2 dikali 1 kurang 1 sama dengan 1 pangkat 2. 2 dikali 1 dikurang 1 sama dengan 1, sedangkan 1 dipangkat 2 sama dengan 1. Ruas kanan dan ruas kiri hasilnya sama, maka Pn sama dengan P1 hasilnya benar. Yang kedua dengan langkah induksi. Yang pertama kita asumsikan Pn sama dengan Pk. Jadi, semua nilai n diganti dengan k, maka pk sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah seterusnya ditambah 2 kali k dikurang 1 sama dengan k dipangkatkan dengan 2. Dan selanjutnya, kita asumsikan Pn sama dengan Pk tambah 1. Jadi 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah seterusnya ditambah
2 dikali N tambah 1 dikurang 1 sama dengan 1 ditambah dengan K ditambah 1 pangkat 2. Lalu kita asumsikan dengan Pn sama dengan Pk tambah 1. Dari hasil yang pertama yaitu Pn sama dengan Pk, maka ruas kiri diganti menjadi K pangkat 2 sama dengan Hasil akhirnya adalah K pangkat 2 ditambah 2K sama dengan K tambah 1 pangkat 2. Ruas kanan dan ruas kiri hasilnya tetap sama. Pembuktian dengan kasus. Pembuktian dengan kasus adalah metode pembuktian langsung yang digunakan ketika himpunan dibagi menjadi beberapa himpunan kasus yang saling lepas dan mencangkup semua kemungkinan. Selanjutnya, langkah kerja. Langkah kerja itu terbagi atas 3. Yang pertama, identifikasi struktur hipotesis P dari teorema yang akan dibuktikan. Yang kedua, didefinisikan kasus-kasus bagi hipotesis P menjadi K. Kasus yang jelas yaitu P1, P2, P3. Yang ketiga, pembuktian setiap kasus. Untuk setiap kasus PI, lakukan pembuktian terpisah untuk menjelaskan bahwa PI menyimpulkan bukti bahwa PI dengan Q itu terbukti benar. Selanjutnya, contoh, yang dimana kita mengambil teorema tunjukkan bahwa untuk setiap bilangan bulat N, nilai dari N pangkat 2 ditambah N adalah bilangan ganjil. Nah, di sini kita akan membuktikan menggunakan hipotesis P. N adalah bilangan bulat. Jadi, N pangkat 2 ditambah N adalah bilangan genap. Karena N adalah bilangan bulat, kita dapat membagi semua kemungkinan nilai N menjadi 2 kasus yang saling melengkapi dan mencangkup semua bilangan bulat. Nah, yang pertama, kita menggunakan kasus 1, yang dimana N adalah bilangan genap. Jika N adalah bilangan genap, maka N dapat ditulis dalam bentuk N sama dengan 2K untuk semua bilangan bulat K. Nah, di sini kita akan membuktikan dengan kasus 1 tadi, yaitu N pangkat 2 ditambah N sama dengan dalam kurung 2K pangkat 2 ditambah 2K. N pangkat 2 ditambah N sama dengan 4K pangkat 2 ditambah 2K. N pangkat 2 ditambah N sama dengan 2 buka kurung 2K pangkat 2 ditambah 2K tutup kurung. Karena K adalah bilangan bulat, maka 2K pangkat 2 tambah K juga merupakan bilangan bulat. Misalnya, M itu sama dengan 2K pangkat 2 ditambah 2K, maka N juga N pangkat 2 ditambah N sama dengan 2M. Berdasarkan definisi bilangan genap, N pangkat 2 ditambah N adalah bilangan genap dengan kasus 1 membuktikan. Selanjutnya, kasus 2, di mana N adalah bilangan ganjil. Jika N adalah bilangan ganjil, maka N dapat ditulis dalam bentuk N sama dengan 2K ditambah 1 untuk suatu bilangan bulat K. Pangkat 2 ditambah N sama dengan buka kurung 2K tambah 1 tutup kurung pangkat 2 ditambah buka kurung 2K tambah 1 tutup kurung N pangkat 2 ditambah N sama dengan buka kurung 4K pangkat 2 ditambah 4K tambah 1 tutup kurung ditambah buka kurung 2K ditambah 1 tutup kurung. N pangkat 2 ditambah N sama dengan 4K pangkat 2 ditambah 6K ditambah 2. N pangkat 2 ditambah N sama dengan 2 buka kurung 2K pangkat 2 ditambah 3K ditambah 1. Karena K adalah bilangan bulat, maka 2K pangkat 2 ditambah 3 tambah 1 juga merupakan bilangan bulat. Misalnya, J sama dengan 2K pangkat 2 ditambah 3K ditambah 1, maka N pangkat 2 ditambah N sama dengan 2J. Berdasarkan definisi bilangan genap, N sama N pangkat 2 tambah N adalah bilangan genap. Dengan demikian, kasus 2 juga membuktikan. Pembahasan selanjutnya adalah metode pembuktian trivial.
Pengertian metode pembuktian trivial. Metode pembuktian trivial adalah cara membuktikan pernyataan jika P, maka Q, dengan mengasumsikan bahwa pernyataan Q harus selalu benar apapun kondisi P. Jika pernyataan Q memang selalu benar, maka otomatis pernyataan jika P, maka Q selalu dianggap benar. Berikut merupakan langkah kerja metode pembuktian trivial. Langkah kerja metode pembuktian trivial. Yang pertama, ambil sebarang nilai dari daerah pembicaraan, misalnya sebarang bilangan real. Yang kedua, periksa bagian kesimpulan Q, lalu tunjukkan bahwa Q selalu benar, tidak tergantung premis P. Yang ketiga, karena Q selalu benar, maka pernyataan untuk jika P, maka Q otomatis benar. Diberikan sebuah teorema, jika sebuah bilangan lebih kecil dari min 5, maka 10 lebih besar dari 3. Pembuktian. Pertanyaan 10 lebih besar dari 3 selalu benar. Karena kesimpulan selalu benar, maka pernyataan di atas otomatis benar. Maka pernyataan tersebut terbukti secara trivial. Himpunan bagian adalah himpunan yang menyatakan bahwa anggota bilangan A adalah subset dari anggota himpunan B. Jika dan hanya jika untuk setiap bilangan X adalah anggota himpunan A, maka bilangan X adalah anggota himpunan A. Langkah kerja 1. Asumsi awal atau hipotesis. Ambil elemen X sembarang dan asumsikan X adalah anggota himpunan A. 2. Kembangkan logika. Gunakan definisi dari himpunan A yang diketahui untuk melakukan penalaran logis untuk memproses informasi dari X. 3. Capai kesimpulan. Melalui penalaran logis, simpulkan bahwa X harus merupakan anggota himpunan B. Buktikan bahwa himpunan kuadrat bilangan genap adalah himpunan bagian dari himpunan bilangan bulat yang dapat dibagi 4. Misalnya, A X kuadrat di mana X adalah bilangan genap. Misalnya B Y di mana Y dapat dibagi 2. Buktikan A subset B. 1. Asumsi awal. Anggap N adalah elemen arbiter dari A. N elemen A. 2. Kembangkan logika. Berdasarkan definisi A, jika N elemen A, maka N harus berupa kuadrat dari beberapa bilangan genap. N sama dengan X kuadrat, di mana X adalah bilangan genap. Berdasarkan definisi bilangan genap, X dapat ditulis sebagai X sama dengan 2K. Untuk beberapa bilangan bulat K, substitusikan X sama dengan 2K ke dalam persamaan untuk N. N sama dengan 2K kuadrat. N sama dengan 4K kuadrat. 3. Capai kesimpulan. Karena K kuadrat adalah bilangan bulat, maka N juga bilangan bulat. Persamaan N sama dengan 4K kuadrat menunjukkan bahwa N adalah kelipatan dari 4. Menurut definisi himpunan B, jika N adalah kelipatan 4, maka N adalah anggota dari B. Jadi, karena kita mengambil elemen arbitrer N, elemen A, dan menyimpulkan bahwa N elemen B, maka terbukti bahwa A adalah subset B. Teorema distribusi pada operasi himpunan. Halo semua, sulit mengerjakan tugas seperti ini?
Mari kita cari tahu terlebih dahulu. Apa sih itu himpunan? Operasi himpunan merupakan konsep dasar dalam matematika yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar kumpulan objek. Ada dua operasi dalam himpunan. Dua operasi himpunan yaitu irisan dan gabungan. Yang pertama, irisan mendistribusi terhadap gabungan di mana A irisan dari B gabungan C sama dengan A irisan B gabungan dari A irisan C. Sedangkan yang kedua, gabungan mendistribusi terhadap irisan A gabungan dari B irisan C sama dengan A gabungan B irisan dari A gabungan C. Contoh soal untuk operasi himpunan. Misalkan diberikan 3 himpunan di mana himpunan A anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4 dan himpunan B anggotanya 2, 4, dan 6 sedangkan himpunan C anggotanya 1, 6, dan 7. Lalu periksa teorema distribusi irisan terhadap gabungan di mana B gabungan C anggotanya 1, 2, 4, 6, dan 7 sedangkan A irisan di mana A anggotanya adalah 1, 2, 3, dan 4 diiriskan dengan B gabungan C yang anggotanya 1, 2, 4, 6, dan 7 maka hasil dari A irisan B gabungan C anggotanya 1, 2, dan 4. Selanjutnya, A irisan B anggotanya 2 dan 4. Sedangkan A irisan C anggotanya 1. Jadi, A irisan B gabungan A irisan C anggotanya adalah 1, 2, dan 4. Dari kedua cara tadi hasilnya sama sehingga teorema tersebut terbukti. Terima kasih. Apa itu pembuktian kosong? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembuktian kosong. Yang pertama, pengertian. Pembuktian kosong adalah digunakan untuk membuktikan kebenaran sebuah pernyataan implikasi atau kondisional yang berbentuk jika P maka Q. Pernyataan ini dikaitkan benar secara kosong. Apabila hipotesis P bernilai salah dalam domain yang sedang dibahas, prinsip ini didasarkan pada tabel kebenaran, di mana false maka Q selalu menghasilkan nilai kebenaran true, terlepas dari nilai kebenaran Q. Selanjutnya, langkah kerja. Langkah kerja terbagi atas 3. Yang pertama, didefinisikan pernyataan P dan Q. Kedua, buktikan hipotesis salah bahwa P tidak mungkin benar atau tidak akan elemen dalam domain yang memenuhi kondisi P. Yang ketiga, hipotesis T terbukti salah, maka implikasi P maka Q secara benar. Selanjutnya contoh yang dimana saya mengambil teorema himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari himpunan apapun. Elemen kosong maka elemen B untuk sebarang himpunan B. Nah, di sini saya akan membuktikan mendefinisikan elemen A dengan elemen B jika pernyataan implikasi berikut dipenuhi. Jika X elemen kosong, maka X elemen B. Ketika diterapkan definisi ini untuk kasus A sama dengan kosong. Jika dibuktikan bahwa jika X elemen kosong, B adalah benar. Di sini
X elemen kosong, X adalah himpunan kosong. X elemen B, X adalah anggota himpunan B. Hipotesis salah, himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota sama sekali. Oleh karena itu, pernyataan P yaitu terdapat X sedemikian sehingga X elemen kosong selalu bernilai salah. Karena hipotesis P adalah false, maka implikasi P maka Q jika X elemen kosong, maka X elemen B terbukti benar secara kosong. Karena ini berlaku untuk sebarang himpunan B, maka terbukti bahwa himpunan kosong elemen B terbukti benar. Pembuktian selanjutnya adalah pembuktian ekivalensi. Pembuktian ekivalensi adalah cara membuktikan bahwa dua pernyataan matematika saling berhubungan dua arah, yaitu keduanya benar secara bersama-sama. Artinya, jika pernyataan A Pertama, benar, menyatakan maka sifat pernyataan atau B pernyataan juga yang ingin benar. Dan jika dibuktikan pernyataan pada B benar, eksis. maka Yang kedua, pernyataan A juga memilih benar. satu contoh objek yang diduga memenuhi sifat tersebut. Yang ketiga, memverifikasi bahwa contoh tersebut benar-benar memenuhi syarat. Contoh teorema, terdapat bilangan bulat yang kuadratnya lebih besar dari 20. Pembuktian, pilih satu angka, misalnya 5, kemudian hitung kuadratnya. 5 pangkat 2 sama dengan 25, dan 25 lebih besar dari 20. Maka terbukti benar bahwa ada bilangan bulat yang kuadratnya lebih besar dari 20. Pembuktian intuitif. Halo semua. Apa sih itu pembuktian intuitif? Pembuktian intuitif adalah metode pembuktian yang tujuannya adalah memberikan pemahaman yang jelas dan meyakinkan tentang mengapa suatu pernyataan matematis benar, seringkali tanpa merujuk pada formalitas atau detail teknis yang berlebihan. Contoh soal. Jika suatu area A dibagi menjadi dua jenis sub-era yang jumlahnya berbeda, dan setiap U bin U yang digunakan untuk menutupi area tersebut secara wajib menutupi jumlah sub-era yang sama dari kedua jenis tersebut. Misalnya, satu dari A dan satu dari B, maka area A tidak dapat tertutupi secara sempurna oleh U bin U. 1. Visualisasi masalah dan data kunci. Papan catur memiliki 64 kotak, diwarnai hitam dan putih secara bergantian. Kotak yang hilang 2 kotak, yaitu satu di sudut kiri atas dan satu di sudut kanan bawah. Sisa kotak 64 dikurang 2 sama dengan 62 kotak. 2. Identifikasi prinsip kunci. Prinsip kunci di sini adalah paritas atau warna. Setiap ubin domino 2, 1 akan selalu menutupi satu kotak putih dan satu kotak hitam. Tidak peduli bagaimana ia diletakkan, horizontal atau vertikal. Jadi, 31 ubin domino harus menutupi 31 kotak hitam dan 31 kotak putih. 3. Konstruksi argumen sederhana. Hitung kotak yang tersisa di papan catur standar memiliki 32 kotak putih dan 32 kotak hitam. Lihatlah kotak yang hilang. Kedua sudut yang berlawanan, yaitu kiri atas dan kanan bawah, selalu memiliki warna yang sama. Misalnya, keduanya berwarna putih.
Jika kita menghilangkan dua kotak putih, kotak tersisa hitam sama dengan 32 kotak, putih sama dengan 32 kurang 2 sama dengan 30 kotak. Empat, membuktikan atau menyangkal. Kontradiksi, kita memiliki 32 kotak hitam dan 30 kotak putih. Untuk menutup 62 kotak ini, kita perlu 31 ubin domino. Setiap ubin harus menutupi satu hitam dan satu putih. Oleh karena itu, kita harus memiliki jumlah kotak hitam dan putih yang sama. Karena jumlah kotak hitam 32 tidak sama dengan jumlah kotak putih 30, maka tidak mungkin sisa papan catur ini dapat ditutupi sepenuhnya oleh 31 ubin domino 2 kali 1. Kontraposisi adalah cara pembuktian suatu pernyataan implikasi. Jika P maka Q ke bentuk lain yang logikanya, jika bukan Q maka bukan P. Pertama, identifikasi dengan tepat bahwa P maka Q. Yang kedua, buat bentuk kontraposisi dengan cara eksplisit. Jika bukan Q maka bukan P. Ketiga, asumsikan bahwa bukan Q benar. Yang keempat, gunakan asumsi bukan Q untuk menyimpulkan fakta-fakta baru. Yang kelima, arahkan dari P menuju negasi P. Dari asumsi negasi Q, tunjukkan bahwa negasi P harus benar. Yang keenam, simpulkan bahwa bukan Q maka bukan P yang membuktikan P maka Q benar. Contoh soal, jika N adalah bilangan bulat dan N pangkat 3 genap, maka N juga genap. Untuk menjawab soal tadi, langkah pertama yaitu identifikasi P dan Q. P sama dengan N pangkat 3 genap, Q sama dengan N genap. P maka Q. Untuk langkah kedua, bentuk kontrapositif. Jika bukan Q maka bukan P. Jika N ganjil maka N pangkat 3 juga ganjil. Yang ketiga, mulai bukti dengan mengasumsikan negasi Q. Negasi Q sama dengan N, tidak bilangan genap, N ganjil. Negasi P sama dengan N pangkat 3, tidak genap, N pangkat 3 ganjil. N sama dengan 2K ditambah 1. Yang keempat, lakukan deduksi logis dan definisi. Gunakan definisi bilangan ganjil. N sama dengan 2K tambah 1. Hitung N pangkat 3. N pangkat 3 sama dengan 2K ditambah 1 pangkat 3. N pangkat 3 sama dengan 8K pangkat 3 ditambah 12K pangkat 2 ditambah 6K ditambah 1. Faktorkan N pangkat 3. 2 dikali 4K pangkat 3 ditambah 6K pangkat 3 ditambah 3K tambah 1. Maka N pangkat 3 sama dengan 2M tambah 1. Untuk M sama dengan 4K pangkat 3 ditambah 6K pangkat 3 ditambah 3K yang merupakan bilangan bulat menurut definisi. 2N ditambah 1 adalah bilangan ganjil. Yang kelima, dapatkan kesimpulan negasi P terbukti. Kita sudah menunjukkan bahwa jika N ganjil maka N pangkat 3 ganjil. Yang terakhir, kesimpulan. Dengan demikian, kontraposisi negasi Q maka negasi P berlaku. Oleh karena itu, P maka Q benar. Di sini saya akan membahas tentang pembuktian kesetaraan. Yang pertama, pengertian. Pembuktian kesetaraan adalah metode yang digunakan untuk membuktikan bahwa dua pernyataan P dan Q selalu memiliki nilai kebenaran yang sama. Ini dilambangkan dengan P jika dan hanya jika Q, sering disebut if secara logis. Dengan membuktikan konjungsi dan implikasi,
P jika dan hanya jika Q, dan Q jika dan hanya jika P. Nah, di sini kita akan membahas langkah kerja yang dimana terdiri atas 3 langkah kerja. Yang pertama itu buktikan implikasi P maka Q. Jika P diasumsikan benar, maka Q harus benar, membuktikan bahwa P adalah syarat cukup bagi Q. Yang kedua, pembuktian implikasi Q maka P. Jika Q diasumsikan benar, maka P harus benar, membuktikan bahwa P adalah syarat perlu bagi Q. Yang ketiga, kedua implikasi terbukti benar, maka P dan Q adalah P jika dan hanya jika Q. Selanjutnya, contoh yang dimana saya mengambil teorema untuk setiap bilangan real X pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 0 jika dan hanya jika Q pangkat 4 dikurang 1 sama dengan 0. Secara formal, P jika dan hanya jika Q di mana X pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 0 dan X pangkat 4 kurang 1 sama dengan 0. Nah, di sini kita akan membuktikan. Kita buktikan dengan implikasi P maka Q jika X pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 0, maka X pangkat 4 dikurang 1 sama dengan 0. Diasumsikan X pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 0, kita tahu bahwa X pangkat 4 kurang 1 dapat difaktorkan sebagai selisih kuadrat. X pangkat 4 dikurang 1 sama dengan dalam kurung X pangkat 2 tutup kurung pangkat 2 dikurang 1 pangkat 2 ditambah X pangkat 2 dikurang 1 dikali X pangkat 2 ditambah 1. Karena kita mengasumsikan X pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 0, di sini kita akan mengerjakan X pangkat 4 dikurang 1 sama dengan dalam kurung 0 dalam kurung X pangkat 2 dikurang 1. X pangkat 4 dikurang 1 sama dengan 0. Terbukti bahwa Q X pangkat 4 kurang 1 sama dengan 0 terbukti P maka Q. Selanjutnya, bukti implikasi Q maka P. Jika X pangkat 4 dikurang 1 sama dengan 0, maka X pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 0. X pangkat 4 dikurang 1 sama dengan 0 sama dengan 1. Karena X adalah bilangan real untuk X pangkat 4 sama dengan 1 adalah X sama dengan 1 atau X sama dengan min 1. Untuk kedua solusinya kita uji pembuktian P. Jika X sama dengan 1,2 X pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 1 pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 0 benar. Jika X sama dengan min 1 X pangkat 2 dikurang 1 sama dengan dalam kurung min 1 pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 1 kurang 1 sama dengan 0. Karena P semua solusi X yang memenuhi Q juga memenuhi P, maka terbukti X pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 0 terbukti Q maka P. Karena telah membuktikan kedua implikasi P maka Q dan Q maka P, maka terbukti bahwa X pangkat 2 sama kurang 1 sama dengan 0 jika dan hanya jika X pangkat 4 dikurang 1 sama dengan 0.